Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 18. Siapa? Fang Qiu bertanya langsung dengan suara rendah. Direktur Asosiasi Sekolah Pengobatan Cina Anda, Zhang Xinming. He Gaoming menjawab. Zhang Xinming. Fang Qiu tidak mengharapkan nama ini. Itu dia. Kenapa dia? Mereka tidak memiliki banyak kontak atau skor lama, bukan? Kenapa dia meracuni aku? Tanya Fang Qiu buru-buru. Karena kamu terlalu bagus. Dia Gaoming terkekeh dan menambahkan, pohon tinggi menangkap angin. Zhang Xinming ini hampir dipromosikan menjadi direktur sekolah pengobatan Tiongkok Anda. Namun, ia dilaporkan untuk makan mewah pada saat yang penting dan Qi Kaiwen menyambar promosi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menarik Qi Kaiwen. Setelah blok jalan dibersihkan, dia bisa mengambil pos. Tapi kamu terlalu baik dan itu Qi Kaiwen, bukan dia, yang menemukan kamu. Qi Kaiwen mungkin dipromosikan lebih lanjut untuk kinerja Anda. Untuk menghapus Qi Kaiwen, dia harus berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Setelah Anda dalam kesulitan, masalah Anda akan membantunya menarik Qi Kaiwen. Itu sebabnya dia melakukan ini padamu. Mendengar ini, Fang Qiu sangat marah. Dia tidak percaya Zhang Xinming meracuni dirinya semata-mata karena keegoisannya sendiri. Racun itu tidak mematikan tetapi dia, seorang ahli super di alam guru, menghabiskan sepanjang hari mendorong racun keluar dengan bantuan obat-obatan. Jika itu adalah siswa biasa yang diracuni, dia mungkin harus tinggal di rumah sakit selama setengah bulan. Sulit untuk memprediksi apakah akan ada sisa atau komplikasi yang tersisa. Itu lebih dari mungkin. Zhang Xinming ini terlalu kejam untuk diposkan. Bagaimana mungkin seorang asosiat direktor begitu kejam? Sekarang kamu tahu kenapa. Apakah kamu marah? Apakah Anda ingin membalas dendam? Apakah Anda perlu curhat? He Gaoming tertawa dan beralih ke suara yang menggoda, hehe. Saya punya bukti dia meminta dan menerima suap. Saya menggunakannya dalam beberapa hari terakhir. Karena dia punya nyali untuk menyakitimu, sejauh yang aku tahu, kamu akan mengembalikan sesuatu padanya. Bukti ini akan menjadi senjata yang bagus untuk Anda. Apakah kamu menginginkannya? Berapa banyak? Tanya Fang Qiu secara langsung. Itu mudah. He Gaoming tertawa dan menjawab, kami adalah saudara. Aku seharusnya tidak meminta uang padamu. Tapi saya menghadiri pesta besok. Seorang ahli super juga akan ada di sana. Saya butuh uang untuk membeli tempat sehingga saya bisa belajar satu atau dua hal dari ahli. Saya tidak punya pilihan. Saya agak bangkrut setelah sumbangan terakhir. Mendengar ini, Fang Qiu ingat pertemuan latihan itu. Apakah orang ini berencana berlatih denganku? Memikirkan hal ini. Tiba-tiba dia terdiam. Dia masih tidak yakin apakah dia akan pergi. Dan orang ini telah memutuskan untuk menghabiskan uangnya. Berapa banyak? Tanya Fang Qiu. Jangan panggil aku berdarah dingin. He Gaoming menjadi serius, saya tidak akan menagih Anda untuk layanan deteksi ini dan saya akan memberi Anda diskon untuk bukti ini. Mari kita lakukan 10.000. Fang Qiu. Anda menelepon 10.000 murah. Hei, berapa harganya jika Anda tidak membuatnya murah untuk saya? Fang Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tergantung. He Gaoming tertawa dan melanjutkan, Anda tahu bahwa saya melakukan bisnis berdasarkan suasana hati saya. Ketika saya sedang tidak mood, saya tidak melakukannya tidak peduli berapa banyak Anda bersedia membayar. Kirim nomor kartu Anda ke atas. Saya akan melakukan transfer segera. Kata Fang Qiu dengan bibir terangkat ke bawah. Luar biasa. He Gaoming menanggapi dengan senyum sebelum menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, sebuah pesan teks tiba dengan informasi kartu. Kecepatannya meminta uang sama sekali tidak terkalahkan. Fang Qiu segera melakukan transformasi dengan perbankan online-nya. Setelah transfer, He Gaoming hampir secara instan mengirim balasan, mengerti. Buktimu hampir ada di sana. Sebelum Fang Qiu bisa menyadari. Panggilan dari nomor aneh tiba-tiba masuk. Halo. Fang Qiu menjawab. Halo, City Express. Anda punya paket. Silakan datang dan tanda tangani untuk itu. Kamu di mana? Fang Qiu bertanya. Dia mengagumi He Gaoming karena kepercayaannya padanya. Jika dia menolak untuk membayar, bukti ini akan datang secara gratis. Di gerbang sekolah. Keamanan tidak membiarkan saya masuk. Orang itu menjawab. Baik. Tunggu sebentar. Saya sedang dalam perjalanan. Fang Qiu menutup telepon dengan cepat dan berlari menuju gerbang. Di gerbang sekolah. Dia menandatangani paket dan berbalik untuk pergi. Hei, murid. Petugas pengiriman berteriak, Anda belum membayar. Paket ini dibayarkan pada saat kedatangan. Mendengar itu, Fang Qiu kesal.
He Gaoming bahkan tidak ingin menutupi biaya pengiriman lokal 10 yuan ini. Pelit sekali. Dia membayar. Ketika kurir pergi, dia langsung membuka paket dan melihat semua bukti di folder file. Buktinya sangat rinci. Dia bisa mengatakan bahwa He Gaoming pasti telah bekerja keras untuk itu. Setelah membacanya, Fang Qiu keluar dari universitas dengan membawa file folder. Dia mendapatkan salinan lengkapnya di luar universitas secara diam-diam. Kemudian dia kembali ke kamar asramanya. Pada malam hari, langit mendung dengan awan gelap dan badai datang. Tidak ada bintang atau bulan yang terlihat. Setelah 3 teman sekamarnya tertidur satu demi satu, Fang Qiu bangkit dan meninggalkan ruangan dengan bukti salinan penerimaan suap dari Zhang Xinming. Dia menuju ke gedung kantor pemimpin universitas. Itu jam tidur. Seluruh kampus sunyi senyap. Sebuah bayangan gelap bergerak melintasi kampus. Sesampainya di gedung kantor, Fang Qiu melompat dan menyelinap ke kantor Chen Yinseng. Dia menjatuhkan bukti. Dia kemudian pergi sekaligus. Dia membuat salinan bukti karena dia ingin melihat apakah Chen Yinseng akan menangani Zhang Xinming mengetahui dia bertanggung jawab atas keracunan dan menerima suap. Hari berikutnya, pada jam 8 pagi, Chen Yinseng datang ke kantornya. Begitu dia masuk, dia melihat file di mejanya. Dia mengambilnya dan mulai membaca karena penasaran. Setelah membaca, dia takut dengan isi file tersebut. Duduk di depan mejanya, ia dengan cepat memasukkan file ke dalam undiannya dan memutar nomor penjaga gedung kantor. Li, yang datang ke kantor saya setelah bekerja kemarin. Begitu telepon terhubung, Chen Yinseng langsung bertanya. Tidak ada. Penjaga gedung menjawab di ujung lain telepon. Mustahil. Chen Yinseng mengerutkan kening dan melanjutkan, ada file di meja saya. Harus ada yang menjatuhkannya kemarin. Silakan periksa rekaman kamera dan beritahu saya siapa itu. Baik. Saya ikut. Penjaga gedung itu berjanji. Setelah beberapa saat, telepon berdering. Siapa itu? Chen Yinseng menjawab. Wakil Presiden Chen, apakah Anda lupa membawa file ini sendiri? Saya sudah menonton seluruh rekaman dari kemarin setelah bekerja hingga pagi ini. Tidak ada yang memasuki kantor Anda. Kata penjaga gedung. Tidak ada. Chen Yinseng mengerutkan kening dan menjawab, oke. Saya mendapatkannya. Dia kemudian menutup telepon. Dia mengambil bukti dari undian dan membaca dengan cermat. Pada akhirnya, semakin banyak dia membaca, semakin marah dia. Dia tidak tahu bahwa Zhang Xinming telah meminta suap dari siswa khusus senam, siswa istimewa artistik, dan orang tua mereka karena mengatur penerimaan mereka ke universitas. Ada lebih banyak catatan tentang penerimaan suap. Tidak hanya itu. Yang paling penting adalah bahwa istri Zhang Xinming, Kepala Departemen Bahan Universitas, telah memilih peralatan yang lebih mahal untuk memotong selisih harga dalam setiap pembelian. Dia telah melakukan transaksi dengan beberapa penyedia peralatan untuk mendapatkan komisi. Mereka berani dalam ekstrim. Setelah membacanya, Chen Yinseng sangat marah. Wajahnya merah karena marah, memukul file di mejanya. Dia ingin mengangkat telepon. Tetapi begitu jari-jarinya mencapai telepon, dia membeku. Tidak. Saya tidak bisa melaporkannya seperti ini. Universitas akan sangat terpengaruh oleh hal ini setelah dilaporkan. Tidak peduli apapun, reputasi universitas tidak dapat rusak. Manajemen personalia adalah tanggung jawabnya. Hal-hal ini terjadi selama masa jabatannya dan dia yang akan disalahkan. Dia tidak bisa melaporkannya. Saat dia memikirkan hal ini, Chen Yinseng mengambil file itu dan merenung. Siapa yang mengirim ini ke sini? Dia berpikir berulang-ulang tetapi masih belum tahu. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di kepalanya. Fang Qiu. Mungkinkah dia? Chen Yinseng lebih memikirkannya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, tidak mungkin. Dia hanya mahasiswa baru. Apa yang dapat dia lakukan? Bagaimana dia bisa mendapatkan bukti terperinci seperti itu? Tapi dia satu-satunya yang memiliki beberapa skor lama dengan Zhang Xinming belakangan ini. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Saat Chen Yinseng bergumam, dia berbalik untuk melihat telepon di mejanya tanpa sadar. Aku tidak bisa mengambil risiko. Biarkan saya menelepon dan melihat apa yang dia katakan. Chen Yinseng dengan cepat online dan memeriksa jadwal kelas Fang Qiu. Dia menemukan bahwa Fang Qiu tidak memiliki kelas pada hari Kamis pagi. Dia memanggil nomor Fang Qiu. Halo. Membaca di kamar asrama, Fang Qiu menjawab, siapa itu? Fang Qiu, ini adalah Presiden Chen Yinseng. Jawab Chen Yinseng sambil tersenyum. Halo, Presiden. Fang Qiu meletakkan bukunya dan bersandar, berbicara dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Apa yang bisa saya bantu? Terakhir kali kita berbicara tentang pertandingan universitas provinsi.
Apa yang Anda pikirkan? Chen Yinseng bertanya. Aku tidak pergi. Fang Qiu memberikan jawaban langsung. Karena kamu begitu bertekad, aku tidak akan mengganggumu dengan masalah ini lagi. Chen Yansheng tertawa kering dan kemudian dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu datang ke kantor saya kemarin? Kantormu? Tidak. Fang Qiu berkata dengan tenang. Saya melihat. Chen Yinseng merenung sejenak dan bertanya tiba-tiba, apa pendapat Anda tentang Zhang Xinming, Direktur Asosiasi Sekolah Pengobatan Tiongkok Anda? Akhirnya sampai pada intinya. Senyum tipis di sudut bibirnya berubah menjadi seringai ketika Fang Qiu menjawab, aku belum melihatnya terlalu banyak. Saya tidak tahu mengapa Anda bertanya. Apa masalahnya? Sekolah sedang melakukan penyelidikan pribadi pada setiap pemimpin. Aku memikirkanmu jadi aku mulai darimu. Chen Yinseng tertawa, berusaha menyelesaikannya. Saya melihat. Fang Qiu merespons sebelum memotong langsung ke titik. Wakil Presiden Chen, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang meracuni saya? Perilakunya telah melanggar hukum. Dia harus dipenjara. Anda yakin ingin menutupinya? Jika Anda masih tidak tahu siapa yang melakukan ini, saya pikir saya akan menghubungi polisi. Ini ultimatumnya. Buktinya ada di depan Anda. Pria ini telah melakukan jauh lebih banyak daripada keracunan ini. Anda yakin ingin menutupinya? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 182. Hubungi polisi. Fang Qiu mengemukakan keracunan ini lagi. Sepertinya tidak ada akhir. Chen Yinseng marah. Aku sudah bilang bahwa kita masih mengerjakan ini. Anda harus mengambil kata-kata saya untuk itu. Jika sekolah tidak dapat menemukan orang itu, apa yang bisa dilakukan polisi? Dia menutup telepon secara langsung. Melihat layar yang menunjukkan akhir panggilan. Fang Qiu tersenyum sedikit. 1 hari lagi. Jika Zhang Xinming tidak dihukum pada hari berikutnya, ia akan membuat acara yang menghancurkan besok. Setelah menutup telepon, Chen Yinseng melihat bukti dan amarahnya bertambah. Dia mengerang marah dan memutar nomor. Begitu tersambung, dia langsung berkata, katakan pada Zhang Xinming untuk datang ke kantor saya sekarang. Wakil Presiden meminta kunjungannya secara langsung. Zhang Xinming tidak berani menunda. Sesampainya di gedung kantor para pemimpin semua bingung, ia memasuki kantor Chen Yinseng dengan senyum memesona. Setengah jam kemudian, Zhang Xinming yang pucat meninggalkan kantor Chen Yinseng, basah oleh keringat. Dia hampir jatuh dari tangga. Dia muncul dengan panik melihat dari belakang. Tidak lama kemudian, universitas memberi pengumuman. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, manajemen sekolah telah menyetujui permintaan Direktur Sekolah Kedokteran Cina untuk mengambil cuti setengah tahun karena alasan kesehatan. Pengumuman mendadak ini tanpa tanda sebelumnya tidak menarik banyak perhatian dari para siswa sekolah kedokteran Tiongkok. Bagaimanapun, bisnis seorang pemimpin sekolah tidak ada hubungannya dengan siswa. Tapi Fang Qiu merasa sangat kecewa dengan pengumuman ini. Ini yang disebut hukuman. Fang Qiu menghela nafas. Zhang Xinming telah melakukan kejahatan serius dengan meracuni dia dan menerima suap. Dia seharusnya dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun. Namun, hanya itu yang dia dapatkan dari universitas. Mungkinkah ini disebut hukuman? Atau liburan setengah tahun? Dia akan menunggu. 1 hari terakhir. Dia mengatakan akan memberikannya sehari lagi, dan dia akan melakukannya. Apakah sekolah akan membatalkan masalah ini keesokan harinya? Jika universitas ingin mengakhiri ini begitu saja, maka mereka tidak seharusnya menyalahkannya. Dibandingkan dengan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing yang tenang dan damai, lingkaran seni bela diri Jiangjing ramai. Tepat sebelum jam 7, kerumunan di luar kediaman Penatua Yi di pedesaan sudah 2 kali lipat daripada terakhir kali. Mereka semua mendengar tentang pria misterius bertopeng itu. Pengukur kekuatan masih di pintu. Kerumunan berkumpul di sekitar dinamometer. Mendengarkan. Saya melihat senior John Doe yang misterius di pertemuan latihan terakhir secara langsung. Di tengah kerumunan, seorang pria muda tergagap dan berbicara dengan semangat dan kepastian, saya baru saja akan naik untuk menguji kekuatan saya ketika senior itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menekan dinamometer. Coba tebak, berapa banyak yang dia dapat? Berapa banyak? Saya dengar beratnya lebih dari 1.500 kilogram. Tidak mungkin. Senior John Doe sangat kuat. Dia pasti mendapat lebih dari 1.500 kilogram. Betul sekali. Senior John Doe membantu seorang master mencapai martial superior kelas 1 dengan 1 tip. Bagaimana mungkin dia hanya mendapat 1.500 kilogram? Berapa banyak yang akan kamu katakan? Banyak pertanyaan muncul. Pria muda di pusat perhatian itu tertawa keras dan berkata, 5.000. 5.000 kilogram. Aku takut keluar dari akalku. Apa?
5.000 kilogram. Astaga! Senior John Doe ini memang kuat. Kekuatan ini harus di atas marsial superior kelas 3. Pria muda itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah, kelas 3 apa? Saya pikir Senior John Doe setidaknya marsial superior kelas 5. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membantu seseorang mencapai marsial superior kelas 1 dengan mudah. Wow! Kelas 5, tuanku, bisakah aku mencapai level Senior John Doe? Ini adalah Master Super. Benar. Semua orang menjerit. Di mata mereka, superior marsial kelas 5 benar-benar legendaris. Hampir waktunya. Ayo masuk atau kita tidak akan mendapatkan tempat untuk bertemu Senior John Doe. Teriak seseorang. Kerumunan mendorong untuk mengukur kekuatan mereka untuk memasuki manor. Ketika kerumunan besar orang tumpah ke manor. Hanya dua sosok yang berdiri di depan gerbang. Mereka adalah dua pemuda kaya itu. Salah satu dari mereka membawa koper di tangannya, tampak ke kiri dan ke kanan seolah menunggu sesuatu. Pemuda itu sangat penakut. Terakhir kali, Senior John Doe mencapai kurang dari 1.500 kg tetapi dia gagal hingga 5.000 kg. Namun, menyombongkan diri itu hanya gertakan. Di dalam manor, tempat yang luas itu penuh sesak. Itu tidak terlihat penuh sesak tetapi agak hidup. Saat waktu semakin dekat, mayoritas orang banyak duduk di meja bundar yang diletakkan di sekitar ring, berdiskusi. Apakah Senior John Doe ini datang atau tidak? Saya percaya pada Penatuai tetapi terakhir kali Senior John Doe tidak memberikan jawaban yang pasti. Jika dia tidak datang, akan sangat disayangkan. Ya, saya berharap Senior John Doe akan datang untuk mengajari kita sedikit. Aku mengesampingkan semua pekerjaanku untuk datang ke sini. Dia harus datang. Saya mengesampingkan les matematika anak saya. Anak saya, tolong jangan salahkan ayahmu. Saya pikir Senior John Doe akan datang. Di sudut istana. Sebuah paviliun yang menghalangi jalan menuju kedalaman manor penuh dengan orang. Melihat sekeliling. Ada tanda berdiri di depan paviliun, membaca, pendaftaran. Beri jalan. Buka jalan. Teriakan datang dari kerumunan. Sesaat kemudian, seorang pria menerobos masuk. Terlepas dari perjalanan yang sulit, dia memiliki senyum kegembiraan di wajahnya. Itu adalah He Gaoming. Hampir, 12.000 untuk kesempatan naik ke panggung. Selain 10.000 dari Fang Qiyu, saya mengumpulkan 2.000 dari saku saya sendiri. Dompet saya sakit. He Gaoming menghela nafas kesengsaraan, bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak meminta Fang Qiyu lagi. 10.000 untuk pendaftaran dan 2.000 tambahan untuk menambah nomor saya ke kelima. Saya akan menjadi orang kelima yang menantangnya di atas panggung. Itu bernilai 2.000. Akan dikembalikan jika aku tidak bisa menantang atau jika Senior John Doe tidak muncul. Setelah mengatakan itu, He Gaoming tertawa keras dan berjalan menuju kursi kosong dekat cincin. Meskipun hampir merusak banknya, dia tidak ingin mendapatkan pengembalian uang. Dia lebih suka melihat pria misterius itu dan belajar beberapa hal darinya sehingga dia bisa membuat terobosan. Praktisi seni bela diri setengah baya yang telah membantu Fang Qiyu terakhir kali juga ada di sana. Begitu dia tiba, dia bergegas ke tempat yang sama di mana dia duduk terakhir kali, menantikan kedatangan pria misterius itu dan berharap dia akan duduk di sebelahnya lagi. Sayangnya, terlalu banyak orang yang mendaftar, tetapi ia tidak mendapatkan tempat, sayangnya. Tetapi jika lelaki misterius itu duduk di sebelahnya, ia bisa meminta instruksinya secara pribadi. Waktu berlalu. Dalam sekejap. 1 jam telah berlalu. Saat itu jam 8 malam. Dalam olahraga yang sama dari terakhir kali, Fang Qiyu muncul di pintu masuk manor dengan hoodie dan topeng yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu tertarik dengan pertemuan praktek ini. Dia datang ke sini supaya uang He Gaoming tidak akan dihabiskan dengan sia-sia. Di gerbang manor, Fang Qiyu melihat dua pemuda kaya pada pandangan pertama. Bersenandung. Tanpa kata, Fang Qiyu mendengus dingin dan langsung menuju ke dinamometer. Dia melemparkan pukulan lurus. 2.000 kilogram. Setelah itu, gerbang manor dibuka, dan dia akan masuk. Pada saat ini, dua pemuda kaya yang pendiam itu bergegas maju. Senior, tolong luangkan waktu sebentar. Yang dengan koper di tangannya menatap Fang Qiyu dengan tulus dan meminta maaf dengan membungkuk. Maaf, Senior. Terakhir kali kecerobohan kami menyeretmu ke dalam konflik. Untungnya, kultivasi Anda begitu hebat sehingga Anda tidak kehilangan muka. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mengangkat koper dengan kedua tangan. 500.000 ini untukmu. Mohon terima permintaan maaf kami. Pasangan itu membungkuk dalam-dalam lagi. Fang Qiyu berhenti dan memandang keduanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bertahan lebih banyak kesulitan.
Orang miskin belajar sementara orang kaya berlatih seni bela diri. Betul. Tapi jangan menjalani hidup Anda seperti raja atau Anda akan terjebak di bawah ranah marsial superior, tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Setelah itu, dia langsung masuk. Setelah mendengar kata-kata Fang Qiu, dua pemuda kaya saling memandang dengan gembira. Senior John Du baru saja menginstruksikan mereka. Itu hanya pengingat sederhana. Namun, itu tentu saja instruksi. Itu berarti dia telah memaafkan mereka. Terima kasih, senior. Pasangan itu berteriak pada Fang Qiu sekaligus. Senior, bagaimana dengan uangnya? Pria dengan koper bertanya dengan tergesa-gesa. Donasi ke rumah amal. Jawab Fang Qiu. Mereka bingung sejenak dan kemudian mengangguk dengan hormat. Fang Qiu memasuki manor dan berjalan menuju taman air. Melihat pakaiannya, kerumunan teh oleh kegembiraan. Senior John Du ada di sini. Seseorang berteriak. Seketika, semua orang berbalik, menatap Fang Qiu tanpa bergerak. Fang Qiu tidak peduli. Dia melangkah ke kursi yang sama dari pertemuan latihan terakhir. Di sebelah dia, artis bela diri setengah baya itu senang setelah menunggu lama. Sesaat kemudian, apa yang kita tunggu? Fang Qiu menatap pria parubaya itu dan bertanya karena kebiasaan. Dia kemudian menambahkan, mengapa kamu menatapku? Menunggumu. Pria parubaya itu merasa terdiam. Kamu adalah protagonis hari ini. Bagaimana kami bisa memulai tanpa Anda? Menungguku. Fang Qiu tiba-tiba sadar. Di sebelah dia. Setelah mendengar percakapan mereka, kerumunan di dekatnya juga terdiam. Apa yang dia bicarakan tadi? Siapa lagi yang bisa kita tunggu? Penatua Yi diberitahu tentang kedatangan senior John Du segera. Dia bergegas tanpa berhenti. Terima kasih sudah datang, senior. Mohon berikan instruksi Anda. Melihat Fang Qiu, Penatua Yi memberi hormat dengan tangan terlipat dan terangkat di depan wajahnya. Fang Qiu bangkit dan memberi hormat. Senior. Penatua Yi memandang Fang Qiu dan bertanya, apakah mungkin untuk melepaskan topeng Anda? Kami semua ingin melihat Anda. Tidak juga. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, aku terlalu tampan. Saya tidak ingin membuat Anda takut. Mendengar jawabannya, para hadirin terdiam. Apakah ini yang seharusnya dikatakan oleh Master Senior? Kenapa itu terdengar lebih seperti seorang pria muda yang berbicara? Memikirkan hal ini, orang banyak terkejut. Mungkinkah Senior John Du ini masih sangat muda? Bisakah seorang pemuda menjadi begitu kuat? Apa itu mungkin? Senior, kamu terlalu berhati-hati. Penatua Yi tertawa keras dan melanjutkan, saya pernah sangat tampan di masa muda saya. Tidak ada yang takut dengan penampilan saya. Fang Qiu. Dia sudah tak tahu malu. Dia tidak berharap seseorang di sini memiliki rasa malu yang lebih sedikit. Dia menghela nafas dan menjawab, saya kira Anda tidak cukup tampan untuk menakuti orang lain. Mendengar ini, Penatua Yi tersesat. Dia merasa benar-benar terdiam. Benar-benar terdiam. Bagaimana orang bisa bicara seperti ini? Lagi pula, dia adalah penguasa istana. Bagaimana mungkin seorang tamu berbicara dengannya seperti ini? Meskipun tidak bisa berkata-kata, dia tidak punya niat untuk menyalahkannya sama sekali. Kerumunan memutar mata mereka pada percakapan antara Fang Qiu dan Penatua Yi. Dari mana asal orang-orang tak tahu malu ini? Apakah mereka tidak malu? Satu dengan janggut besar dan yang lainnya bersembunyi di balik topeng mengaku tampan. Apakah mereka tidak malu? Setelah dua upaya yang gagal, Penatua Yi tahu bahwa topeng itu tidak akan dilepas. Jika ini masalahnya, dia berbalik sambil tersenyum dan berkata kepada Fang Qiu, hari ini, semua orang di sini untukmu. Senior, tolong. Fang Qiu terus melipat tangannya dan langsung masuk ring.